Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 di sini akan membahas materi bab 8 tentang mengamankan sistem informasi. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami terdiri dari 4 anggota. Yang pertama ada Inaya Maulidina dengan ujung NPM 024. Dengan saya sendiri, Vitaria Diandari dengan ujung NPM 111. Bunga Ayuning Tias dengan ujung NPM 118, dan Chelsea Dila Angel Restiana dengan ujung NPM 002. Langsung saja masuk ke materi. Yang pertama yaitu latar belakang tentang mengamankan sistem informasi. Mengamankan sistem informasi adalah suatu kebutuhan yang sangat penting dalam menjaga kelangsungan dan keberhasilan suatu organisasi. Keamanan informasi bukan hanya tentang melindungi data dan sistem dari ancaman, tetapi juga menjaga reputasi dan kepercayaan publik serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, setiap organisasi harus mengadopsi kebijakan keamanan yang tepat dan terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan ancaman yang ada. Selanjutnya, mengapa sistem informasi rentan terhadap kerusakan, kesalahan, dan penyalahgunaan? Kerentanan sistem informasi terhadap kerusakan, kesalahan, dan penyalahgunaan disebabkan oleh faktor teknis, manusia, dan keamanan. Oleh karena itu, untuk mengurangi risiko, organisasi perlu mengimplementasikan kebijakan keamanan yang kuat, memberikan pelatihan kepada karyawan, melakukan perawatan rutin, serta terus memperbarui sistem keamanan agar dapat menghadapi ancaman yang terus berkembang. Lalu di sini ada beberapa faktor rentannya sistem informasi terhadap kerusakan, kesalahan, dan penyalahgunaan. Yang pertama itu ada kompleksitas sistem. Sistem informasi saat ini biasanya kompleks dan terdiri dari berbagai komponen seperti perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan basis data yang saling terkait. Jadi, karena semakin kompleks suatu sistem itu, semakin banyak titik lemah atau celah keamanan yang bisa dieksploitasi. Yang kedua itu ada ketergantungan pada teknologi. Banyak organisasi sangat bergantung pada sistem informasi untuk operasi sehari-hari, sehingga gangguan kecil saja bisa menyebabkan dampak besar. Ketergantungan ini membuat sistem informasi menjadi target empuk bagi penyerang yang ingin mengganggu operasional perusahaan. Yang ketiga ada ancaman eksternal atau biasanya sering kita dengar seperti serangan cyber. Sistem informasi terhubung ke jaringan internet yang membuatnya rentan terhadap ancaman eksternal seperti serangan peretas, malware, dan phishing. Peretas terus-menerus mencari celah dalam sistem untuk mencuri data, melakukan perusakan, atau bahkan mendapatkan kendali atas sistem. Yang keempat, itu ada kesalahan manusia. Banyak insiden keamanan dan kegagalan sistem yang disebabkan oleh kesalahan manusia. Ya, di antaranya itu ada kelalaian dalam mengonfigurasi perangkat atau jaringan. Yang kedua ada ketidakpatuhan terhadap kebijakan keamanan. Ketiga ada kesalahan dalam penggunaan atau pemeliharaan sistem. Yang keempat, itu ada pengguna yang kurang terlatih atau tidak memahami kebijakan keamanan rentan melakukan kesalahan yang bisa membuka peluang serangan atau kebocoran informasi. Selanjutnya itu ada penyalahgunaan akses dan privilege. Akses ke sistem informasi yang tidak dikontrol dengan baik dapat memberikan peluang bagi orang dalam atau internal untuk menyalahgunakan akses mereka. Pengguna yang memiliki akses ini biasanya kita sebut dengan admin. Admin ini dapat menyalahgunakan sistem untuk mengubah, mencuri, atau merusak data. Selanjutnya itu ada kelemahan keamanan fisik. Kelemahan dalam keamanan fisik ini, sistem informasi juga rentan terhadap kerusakan fisik baik karena bencana alam maupun tindakan manusia seperti pencurian perangkat atau sabotase. Selanjutnya itu ada kurangnya persiapan bencana. Yang ketujuh ini berkaitan dengan keenam, karena kurangnya persiapan bencana, mungkin akan terjadi kerusakan
yang disebabkan oleh bencana itu sendiri. Jadi, karena kurangnya persiapan, sistem informasi itu rentan terhadap kerusakan. Dan yang ke-8 itu ada pembaruan tidak teratur. Perangkat lunak dan perangkat keras harus diperbarui secara berkala untuk memperbaiki celah keamanan atau bug. Sistem yang tidak diupdate secara teratur akan menjadi lebih rentan terhadap serangan karena peretas sering memanfaatkan celah yang sudah diketahui. Yang ke-9 itu ada pencurian data pribadi. Sistem informasi sering mengelola data sensitif seperti informasi pribadi pengguna, data keuangan, dan data bisnis rahasia. Ini menjadikannya target menarik bagi peretas yang ingin mencuri data untuk dijual atau digunakan secara ilegal. Dan yang terakhir di sini ada teknik serangan baru. Teknik serangan yang terus berkembang. Teknologi dan teknik yang digunakan oleh penyerang terus berkembang mengikuti zaman ya. Sehingga sistem informasi juga perlu mengikuti perkembangan keamanan. Ancaman baru seperti serangan berbasis AI dapat memperumit upaya untuk melindungi sistem informasi. Selanjutnya di sini ada gambar. Yang pertama itu adalah gambar 8.1. Maksud dari gambar ini, yang paling kiri yang bertuliskan klien atau user, maksudnya di sini klien atau pengguna. Pada tahap ini, pengguna dapat menghadapi ancaman. Di antaranya ada akses tidak sah dan kesalahan. Lalu pada Internet and Other Networks atau internet dan jaringan lainnya, di sini ancaman utama melibatkan pergerakan data dari pengguna menuju server. Beberapa ancaman yang mungkin terjadi yaitu ada tapping, sniffing, message alteration, theft and fraud, radiation. Selanjutnya itu ada corporate server atau server perusahaan. Saat data tiba di server perusahaan, ancaman terhadap keamanan data semakin kompleks seperti hacking atau peretasan, ada malware, ada pencurian dan penipuan atau theft and fraud. Lalu ada vandalisme dan ada serangan denial of service atau DOS. Dan yang di sini ada corporate system atau sistem perusahaan. Hardware operating systems, software, dan database ini termasuk dalam sistem perusahaan atau corporate system ini. Pada tahap akhir ini, ancaman berfokus pada data yang tersimpan di sistem perusahaan. Ancaman itu meliputi theft of data atau pencurian data, lalu ada copying data atau penyalinan data, ada alteration of data atau perubahan data, ada hardware failure dan software failure atau kegagalan perangkat keras dan kegagalan perangkat lunak. Dan yang gambar 8.2 ini menggambarkan di laptop sebelah kanan ini atau yang bertuliskan legitimate user atau pengguna sah. Jadi laptop di bagian kanan ini adalah pengguna sah yang meminta akses ke jaringan WiFi melalui beberapa proses autentikasi, yaitu yang pertama ada authentication request atau permintaan autentikasi. Yang kedua itu ada challenge atau tantangannya. Jadi kalau tantangan ini, jaringan mengirimkan tantangan untuk memastikan identitas pengguna yang sah ini. Lalu ada respon, pengguna sah memberikan jawaban sesuai tantangan tersebut. Dan terakhir sukses, jika jawaban sesuai pengguna diberi akses untuk ke jaringan. Nah, di sini ada laptop bawah ini, ada intruder atau penyusup. Jadi laptop di bagian bawah ini adalah penyusup yang mencoba mendapatkan akses ilegal ke jaringan dengan cara menyadap atau mengendus, sniffing sinyal. Penyusup ini menggunakan perangkat lunak tertentu untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan
agar bisa masuk ke jaringan tanpa izin. Jadi lebih jelasnya di sini, intruder ini menjadi penghalang yang berusaha ingin masuk ke jaringan ini tanpa izin. Jadi dia termasuk pengguna yang tidak sah, yang tidak melewati beberapa tahapan ini tadi agar bisa menjadi pengguna yang sah. Jadi dia malah menggunakan cara dengan menyadap gitu. Selanjutnya di sini ada nilai bisnis dari keamanan dan kontrol. Apa nilai bisnis dari keamanan dan kontrol? Yang pertama itu untuk melindungi aset berharga. Keamanan dan kontrol mencegah pencurian, kebocoran, atau kerusakan data yang merupakan aset berharga bagi perusahaan. Yang kedua, menjaga kepercayaan pelanggan. Sistem yang aman menjaga data pribadi pelanggan tetap terlindungi yang meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan terhadap perusahaan. Yang ketiga, ada mengurangi risiko kerugian finansial. Jadi, serangan atau kebocoran data bisa menyebabkan kerugian besar, termasuk biaya perbaikan, denda hukum, dan hilangnya pendapatan. Keamanan yang kuat mengurangi risiko ini. Yang keempat, ada memenuhi regulasi dan kepatuhan. Banyak industri diharuskan mematuhi regulasi keamanan data. Keamanan yang baik membantu perusahaan memenuhi standar hukum, menghindari sanksi, dan menjaga reputasi. Yang kelima, mendukung kelancaran operasi. Sistem yang aman mengurangi gangguan akibat serangan atau kesalahan, sehingga operasional bisnis berjalan lancar tanpa downtime yang merugikan. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu mendorong inovasi dengan keamanan. Dengan pelindungan yang baik, perusahaan bisa lebih percaya diri untuk mengadopsi teknologi baru dan melakukan inovasi tanpa takut akan risiko keamanan yang besar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kontrol sistem informasi. Kontrol ini terdiri dari manual dan otomatis yang dibagi menjadi kontrol umum dan aplikasi. Kontrol umum sendiri itu mengatur desain, keamanan, serta penggunaan program komputer dan keamanan file data secara keseluruhan dalam infrastruktur teknologi informasi organisasi. Kontrol umum ini meliputi kontrol perangkat lunak, perangkat keras fisik, operasi komputer, keamanan data, kontrol dalam proses pengembangan sistem, dan kontrol administrasi. Sedangkan kontrol aplikasi adalah kontrol khusus yang unik untuk setiap aplikasi yang dikomputerisasi seperti aplikasi penggajian atau pemrosesan pesanan. Kontrol aplikasi ini dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori. Yang pertama, kontrol input. Yang kedua, kontrol pemrosesan. Dan yang terakhir, kontrol output. Kontrol input sendiri itu memeriksa data untuk memastikan ketepatan dan kelengkapan saat data dimasukkan ke dalam sistem. Kontrol pemrosesan itu memastikan bahwa data itu dapat tetap lengkap dan akurat selama pembaruan berlangsung. Sedangkan kontrol output itu memastikan bahwa hasil pemrosesan komputer itu akurat, lengkap, dan didistribusikan dengan benar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penilaian resiko. Penilaian resiko sendiri itu adalah proses untuk mengidentifikasi aset yang perlu dilindungi, memahami tingkat kerentanan aset tersebut, dan menentukan kontrol yang paling efektif untuk meminimalkan risiko. Sebelum perusahaan mengalokasikan sumber daya untuk keamanan dan kontrol sistem informasi, perusahaan itu harus mengetahui terlebih dahulu aset mana yang perlu dilindungi dan seberapa rentan aset tersebut. Plan risiko itu membantu menjawab pertanyaan dan menentukan kontrol yang paling efektif dalam hal biaya untuk melindungi aset. Plan risiko juga itu menentukan tingkat risiko bagi perusahaan jika suatu aktivitas atau proses tertentu tidak dikontrol dengan baik. Utama pada sistem,
perusahaan itu perlu mengembangkan kebijakan keamanan untuk melindungi aset-asetnya. Kebijakan keamanan adalah pernyataan yang memuat penilaian risiko informasi, tujuan keamanan yang ingin dicapai, serta mekanisme untuk mencapai tujuan tersebut. Kebijakan keamanan ini juga memandu kebijakan lain yang menentukan penggunaan yang diperbolehkan atas sumber daya informasi perusahaan serta anggota perusahaan mana saja yang memiliki akses ke aset informasi tersebut. Kebijakan yang dapat diterima mendefinisikan penggunaan yang diperbolehkan atas sumber daya informasi dan peralatan komputasi perusahaan, termasuk komputer desktop, laptop, perangkat seluler, telepon, dan internet. Selanjutnya itu perencanaan pemulihan bencana dan perencanaan keberlangsungan bisnis. Perencanaan pemulihan bencana itu bertujuan untuk membuat rencana pemulihan layanan komunikasi yang terganggu. Perencanaan ini tuh lebih fokus pada isu teknis untuk memastikan sistem tetap berjalan seperti file mana yang perlu dicadangkan dan pemeliharaan sistem komputer cadangan atau layanan pemulihan bencana. Perencanaan keberlangsungan bisnis itu berfokus pada bagaimana itu perusahaan dapat memulihkan operasi bisnis setelah terjadi bencana. Rencana keberlangsungan bisnis ini mengidentifikasi proses bisnis yang paling penting dan menyusun rencana aksi untuk menangani fungsi-fungsi penting jika sistem mengalami gangguan. Contohnya itu di sebuah perusahaan e-commerce mengalami pemadaman listrik yang panjang. Jika perusahaan tersebut tuh sudah memiliki perencanaan pemulihan bencana, mereka itu pasti sudah memiliki cadangan data di cloud dan dapat memulihkan sistem di server cadangan. Untuk keberlangsungan bisnisnya itu perusahaan mungkin telah mengatur agar layanan pelanggan itu bisa diakses melalui call center di wilayah yang tidak terkena dampak dari pemadaman listrik tersebut, sehingga bisa tetap melayani pelanggan walaupun dalam kondisi darurat. Apa alat dan teknologi paling penting untuk menjaga sumber daya informasi, manajemen, identitas, dan autentikasi? Perangkat lunak manajemen identitas mengotomatiskan proses pelacakan semua pengguna ini dan hak istimewa sistem mereka, dengan memberikan setiap pengguna identitas digital yang unik untuk mengakses setiap sistem. Teknologi autentikasi baru seperti token, kartu pintar, dan autentikasi biometrik mengatasi beberapa masalah ini. Token adalah perangkat fisik mirip dengan kartu identitas yang dirancang untuk membuktikan identitas penggunaan tunggal. Kartu pintar adalah perangkat seukuran kartu kredit yang berisi chip yang diformat dengan izin akses dan data lainnya. Selanjutnya ada autentikasi biometrik, menggunakan sistem yang membaca dan menginterpretasikan ciri-ciri manusia individual seperti sidik jari, iris, dan suara untuk memberikan atau menolak akses. Firewall adalah kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak yang mengendalikan aliran lalu lintas jaringan yang masuk dan keluar. Firewall umumnya ditempatkan di antara jaringan internal pribadi organisasi dan jaringan eksternal yang tidak dipercaya seperti internet. Meskipun firewall juga dapat digunakan untuk melindungi satu bagian jaringan perusahaan dari jaringan lainnya. Sistem deteksi intrusi. Sistem deteksi intrusi ini memiliki fitur alat pemantauan penuh waktu yang ditempatkan di titik-titik yang paling rentan atau titik panas jaringan perusahaan untuk mendeteksi dan mencegah penyusup secara terus-menerus. Sistem akan membunyikan alarm jika menemukan kejadian yang mencurigakan atau tidak wajar. Perangkat lunak pemindaian mencari pola yang menunjukkan metode serangan komputer yang diketahui seperti kata sandi yang buruk, memeriksa apakah file penting telah dihapus atau dimodifikasi, dan mengirimkan peringatan tentang vandalisme atau kesalahan administrasi sistem.
Perangkat lunak anti-malware mencegah, mendeteksi, dan menghapus malware, termasuk virus komputer, worm komputer, trojan horse, spyware, dan adware. Akan tetapi, sebagian besar perangkat lunak anti-malware hanya efektif terhadap malware yang sudah diketahui saat perangkat lunak tersebut dibuat. Agar tetap efektif, perangkat lunak tersebut harus terus diperbarui. Sistem manajemen ancaman terpadu. Yang pertama, mengamankan jaringan nirkabel. Standar keamanan awal yang dikembangkan untuk Wi-Fi yang disebut Word Equivalent Privacy atau WEP tidak terlalu efektif karena kunci enskripsinya relatif mudah dibobol. Namun, WEP menyediakan sejumlah margin keamanan jika pengguna ingat untuk mengaktifkannya. Perusahaan data lebih meningkatkan keamanan Wi-Fi dengan menggunakan bersama dengan teknologi jaringan private virtual atau VPN saat mengakses data internal perusahaan, enskripsi dan deskripsi saat berkomunikasi satu sama lain selama sesi web yang aman. Selanjutnya ada SHTTP, adalah protokol lain yang digunakan untuk mengenskripsi data yang mengalir melalui internet tetapi terbatas pada pesan individual, sedangkan SSL dan TLS dirancang untuk membuat koneksi aman antara dua komputer. Keamanan di cloud mengamankan platform seluler. Perangkat seluler yang mengakses sistem dan data perusahaan memerlukan perlindungan khusus. Perusahaan harus memastikan bahwa kebijakan keamanan perusahaan mereka mencakup perangkat seluler, dengan rincian tambahan tentang bagaimana perangkat seluler harus didukung, dilindungi, dan digunakan. Jika perangkat seluler menjalankan banyak fungsi komputer, perangkat tersebut perlu diamankan seperti desktop atau laptop terhadap malware, pencurian, kehilangan yang tidak disengaja, akses yang tidak sah, dan upaya peretasan. Memastikan kualitas perangkat lunak. Metrik perangkat lunak adalah penilaian objektif sistem dalam bentuk pengukuran yang terukur. Penggunaan metrik yang berkelanjutan memungkinkan Departemen Sistem Informasi dan Penggunaan Akhir untuk mengukur kinerja sistem secara bersama-sama dan mengidentifikasi masalah saat terjadi. Contoh metrik perangkat lunak meliputi jumlah transaksi yang dapat diproses dalam satuan waktu tertentu, waktu respon daring, jumlah cek gaji yang dicek per jam, dan jumlah bug yang diketahui per 100 baris kode program. Agar metrik berhasil, metrik harus dirancang dengan cermat, formal, objektif, dan digunakan secara konsisten. Selanjutnya, bagaimana manajemen sistem informasi atau MIS dapat membantu karir saya. Jadi, manajemen sistem informasi dapat membantu karir saya dengan meningkat. Yang pertama, ada pengambilan keputusan berbasis data. Jadi, manajemen sistem informasi membantu saya membuat keputusan yang tepat dengan analisis data. Yang kedua, ada penguasaan teknologi. Jadi di manajemen sistem informasi ini juga memperkuat keterampilan teknis yang dibutuhkan di dunia kerja. Ya, selanjutnya ada efisiensi proses. Manajemen sistem informasi juga dapat mengoptimalkan alur kerja dan meningkatkan produktivitas. Selanjutnya ada keamanan data. Keamanan data ini mengasah kemampuan melindungi data dari ancaman digital. Selanjutnya ada komunikasi tim. Manajemen sistem informasi memfasilitasi kolaborasi yang lebih efektif. Dan yang terakhir ada persiapan manajerial. Manajemen sistem informasi juga menyiapkan kita untuk posisi kepemimpinan. Selanjutnya ada manajemen sistem informasi penting untuk karir. Apa sih pentingnya manajemen sistem informasi itu untuk karir kita? Yang pertama ada keterampilan analisis, teknis, dan manajerial. Manajemen sistem informasi atau MIS memberikan keterampilan yang dibutuhkan untuk menganalisis data, menggunakan teknologi, dan mengelola informasi dalam bisnis. Ini penting untuk membantu kita memahami dan mengelola aliran informasi yang semakin kompleks di era digital. Kedua, ada menjadi aset berharga bagi perusahaan.
Dengan kita mempelajari manajemen sistem informasi, kita bisa menjadi aset yang berharga bagi perusahaan. Karena kita dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan data, yang membuat kita menjadi aset yang sangat dihargai. Ini juga membuka peluang bagi kita untuk mengisi posisi yang lebih tinggi di masa depan. Jadi, kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan oleh saya dan kawan-kawan saya adalah data digital rentan terhadap berbagai ancaman seperti kesalahan, kerusakan, dan penyalahgunaan yang dapat menyebabkan gangguan serius pada perusahaan. Bisnis perlu menilai risiko keamanan dan menetapkan kebijakan yang ketat untuk melindungi data serta mencegah kerugian. Teknologi seperti firewall, enkripsi, dan perangkat lunak keamanan memainkan peran penting dalam menjaga integritas data. Selain itu, perusahaan perlu menerapkan kerangka organisasi yang kuat untuk keamanan serta melakukan audit sistem guna memastikan keamanan dan kepatuhan terhadap regulasi. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.